Halo Sobat Support, tahukah Anda, tidak semua langit di planet ini bebas untuk dilintasi pesawat. Ada wilayah udara yang dilarang keras, dan ada pula tempat-tempat yang sengaja dihindari para pilot karena bahaya dan misteri yang menyelimutinya. Mulai dari lokasi yang dijaga sangat ketat, hingga situs bersejarah dan wilayah ekstrim yang terlalu berisiko untuk diterbangi. Nah, di video ini, kami sudah menyiapkan daftar 10 tempat di dunia di mana pesawat tidak boleh atau hampir tidak pernah terbang di atasnya. Jadi, pastikan Anda menonton sampai akhir, karena beberapa di antaranya mungkin tidak pernah Anda duga sebelumnya. Mekah. Mekah adalah salah satu tempat paling istimewa bagi umat Muslim di seluruh dunia. Kota suci ini terletak di Arab Saudi dan setiap tahunnya dikunjungi oleh jutaan orang dari berbagai negara. Di pusat kota Mekah berdiri Ka'bah, sebuah bangunan suci yang menjadi arah kiblat setiap umat Muslim di seluruh dunia, dimanapun berada, selalu menghadap ke arah tempat ini saat berdoa. Namun, Sobat Support, ada satu aturan yang sangat penting dan jarang diketahui banyak orang. Pesawat tidak diizinkan terbang di atas kota Mekah. Langit di area ini secara resmi ditetapkan sebagai wilayah udara terlarang. Alasan utamanya bukan karena bahaya alam, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap situs tersuci dalam Islam. Terbang tepat di atas Mekah dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas dan kurang menghormati kesakralan tempat ini. Selain itu, Arab Saudi juga memiliki hukum yang melarang orang non-Muslim memasuki kota Mekah. Karena tidak mungkin mengetahui agama para penumpang di dalam pesawat, maka solusi paling aman adalah tidak mengizinkan pesawat melintas di atas kota ini sama sekali. Faktor keamanan juga menjadi pertimbangan utama. Seperti yang bisa Sobat bayangkan, ketika jutaan orang berkumpul dalam satu area, terutama saat musim haji, sekecil apapun risiko di udara bisa berakibat sangat fatal di darat. Karena itulah, rute penerbangan di wilayah ini dirancang khusus untuk mengelilingi kota Mekah. Para pilot di seluruh dunia memahami aturan ini dan mematuhinya tanpa pengecualian. Vatikan. Vatikan adalah salah satu tempat paling penting bagi jutaan orang di seluruh dunia. Disinilah Paus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik, tinggal dan menjalankan tugasnya. Dan Paus sendiri dikenal sebagai salah satu tokoh paling dilindungi di planet ini. Karena alasan itulah, Sobat Support, pesawat terbang tidak diizinkan melintas di atas wilayah Vatikan. Pembatasan ini diterapkan sebagai langkah perlindungan maksimal untuk memastikan keamanan Paus dan semua orang yang berada di area tersebut. Vatikan adalah tempat yang setiap harinya dikunjungi oleh ribuan hingga jutaan orang, terutama saat acara keagamaan besar. Anda bisa melihat lautan manusia memenuhi lapangan Santo Petrus. Dan seperti yang bisa Sobat bayangkan, jika terjadi kecelakaan pesawat di wilayah ini, dampaknya akan menjadi bencana besar. Hanya dalam kondisi tertentu, dan dengan pengawasan ketat, beberapa penerbangan khusus diizinkan melintas, itu pun dalam situasi yang sangat terbatas. Wilayah udara Vatikan dikendalikan sepenuhnya setiap saat. Saat Paus menyampaikan pidato publik atau mengadakan acara besar, tingkat pengamanan ditingkatkan hingga beberapa kali lipat. Dalam situasi tertentu, otoritas Italia memiliki wewenang untuk mencegat pesawat yang memasuki wilayah udara terlarang ini tanpa izin. Langkah ini dilakukan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap salah satu lokasi bersejarah dan tokoh paling dijaga di dunia. Area Gedung Putih. Dari pusat keagamaan dunia, kini kita beralih ke salah satu pusat kekuasaan paling dijaga di planet ini. Gedung Putih, bangunan ini bukan sekadar rumah resmi Presiden Amerika Serikat, tetapi juga simbol kekuasaan politik dan militer negara adidaya. Karena itulah, Sobat Support, langit di atas Gedung Putih adalah salah satu wilayah udara paling ketat di dunia. Area ini secara resmi ditetapkan sebagai zona larangan terbang permanen. Tidak hanya untuk pesawat komersial, bahkan pesawat kecil, helikopter, dan drone dilarang melintas tanpa izin tingkat tinggi. Setiap pelanggaran wilayah udara di sekitar Gedung Putih akan langsung memicu respons keamanan dalam hitungan menit. Pesawat tempur dapat dikerahkan,
dan pilot yang melanggar akan dipaksa mendarat atau diarahkan keluar dari wilayah tersebut. Aturan ini diperketat setelah berbagai insiden keamanan di masa lalu, terutama sejak awal tahun 2000-an. Sejak saat itu, pengawasan radar dan sistem pertahanan udara di sekitar Gedung Putih beroperasi tanpa henti, 24 jam sehari. Sobat Support, kesalahan sekecil apapun di wilayah udara ini tidak akan dianggap sebagai kecelakaan biasa. Karena itulah, pada peta penerbangan dunia, area di sekitar Gedung Putih ditandai jelas sebagai wilayah udara terlarang. Udara di atas Korea Utara. Jika ada satu wilayah di dunia yang hampir selalu dihindari oleh maskapai penerbangan internasional, maka jawabannya adalah langit di atas Korea Utara. Bukan karena badai. Bukan pula karena pegunungan ekstrim, tapi karena tidak ada ruang untuk kesalahan. Sobat Support, Korea Utara dikenal sebagai salah satu negara paling tertutup di dunia, informasi sangat dibatasi, komunikasi dengan luar nyaris tidak ada, dan sistem pertahanannya tidak selalu dapat diprediksi. Bagi pilot sipil, melintas di wilayah udara ini berarti mengambil risiko besar tanpa jaminan keselamatan. Selain itu, dalam kondisi darurat, seperti gangguan mesin atau cuaca ekstrim, tidak ada bandara alternatif yang bisa diandalkan. Inilah alasan utama mengapa sebagian besar maskapai dunia memilih untuk memutar jauh dari Korea Utara, meskipun rute tersebut lebih panjang dan lebih mahal. Lebih dari itu, wilayah udara Korea Utara seringkali menjadi lokasi uji coba militer dan aktivitas sensitif. Dan di tempat seperti ini, sebuah pesawat asing yang tidak dikenal bisa dianggap sebagai ancaman serius. Dan itulah sebabnya, meskipun tidak selalu tertulis sebagai larangan resmi di setiap peta, langit di atas Korea Utara hampir selalu kosong dari pesawat sipil. Area 51. Jika sebelumnya kita membahas wilayah yang dihindari karena tidak bisa diprediksi, maka kali ini kita masuk ke tempat yang justru terlalu dirahasiakan. Area 51. Sobat Support, nama ini sudah lama dikenal sebagai salah satu lokasi paling misterius di dunia. Terletak di tengah gurun Nevada, Amerika Serikat, Area 51 merupakan fasilitas militer yang keberadaannya bahkan sempat dibantah oleh pemerintah selama puluhan tahun. Yang jelas, satu hal tidak pernah berubah, langit di atas Area 51 adalah wilayah terlarang mutlak. Tidak ada pesawat komersial, tidak ada penerbangan pribadi, bahkan pesawat militer pun hanya boleh masuk dengan izin sangat khusus. Pada peta penerbangan, Area 51 ditandai sebagai zona udara terbatas ekstrim. Pilot sipil sudah sejak lama diingatkan untuk menjauh sejauh mungkin dari wilayah ini. Alasannya bukan sekadar soal keamanan biasa. Di dalam Area 51, diakini terdapat proyek-proyek militer rahasia, pengujian teknologi penerbangan canggih, dan sistem pertahanan yang tidak pernah dipublikasikan ke masyarakat umum. Pesawat yang nekat memasuki wilayah udara ini tidak akan diberi peringatan panjang. Mereka akan segera dicegat dan dipaksa keluar dari area tersebut. Itulah sebabnya, hingga hari ini, Area 51 tetap menjadi salah satu tempat yang paling dijaga, paling tertutup, dan paling tidak boleh dilihat dari udara. Antartika. Jika tempat-tempat sebelumnya dilarang karena alasan manusia, tempat yang satu ini dihindari karena alamnya yang luar biasa ganas. Antartika. Benua es raksasa di ujung selatan bumi ini adalah wilayah yang hampir tidak pernah disentuh oleh jalur penerbangan komersial. Sobat Support, ada beberapa alasan teknis mengapa pilot sangat menghindari terbang di atas Antartika. Pertama, adalah masalah jarak pandang. Di Antartika, sering terjadi fenomena yang disebut whiteout. Ini adalah kondisi di mana salju, awan, dan cahaya matahari menyatu hingga menciptakan pemandangan serba putih yang menghilangkan garis cakrawala. Bagi seorang pilot, kehilangan orientasi visual di tempat seperti ini adalah mimpi buruk yang sangat mematikan. Selain itu, ada masalah instrumen navigasi. Antartika berada tepat di kutub selatan magnet bumi. Hal ini bisa menyebabkan kompas dan alat navigasi pesawat bertingkah aneh atau tidak akurat. Bayangkan terbang di atas hamparan es sejauh ribuan kilometer tanpa alat navigasi yang bisa diandalkan. Sangat berisiko bukan? Namun,
Alasan yang paling krusial adalah keselamatan darurat. Aturan penerbangan internasional mewajibkan pesawat komersial berada dalam jarak tertentu dari bandara darurat agar bisa mendarat jika terjadi kerusakan mesin. Sedangkan di Antartika, tidak ada bandara, tidak ada landasan pacu yang memadai, dan suhunya juga bisa mencapai minus 80 derajat Celcius. Jika sebuah pesawat terpaksa mendarat darurat di sana, peluang untuk bertahan hidup bagi penumpang hampir nol karena dingin yang ekstrim dan sulitnya tim penyelamat menjangkau lokasi. Segitiga Bermuda. Kita beralih ke salah satu tempat paling legendaris dan penuh teka-teki di atlas dunia. Segitiga Bermuda. Wilayah yang terletak di bagian barat Samudra Atlantik Utara ini telah menjadi pusat dari ribuan teori konspirasi, mulai dari lubang cacing, aktivitas alien, hingga kota Atlantis yang hilang. Namun, Sobat Support, apakah pesawat benar-benar dilarang terbang di sini? Secara resmi, Segitiga Bermuda bukanlah zona larangan terbang yang ditetapkan pemerintah. Tetapi, tanyakan pada pilot manapun, dan mereka akan memberitahu Anda bahwa wilayah ini menuntut kewaspadaan tingkat tinggi. Sejarah mencatat hilangnya pesawat secara misterius tanpa jejak, seperti insiden terkenal Flight 19 pada tahun 1945. Banyak laporan pilot yang menyebutkan bahwa peralatan navigasi tiba-tiba tidak berfungsi dan kompas berputar tak terkendali saat melintasi area ini. Cuaca di Segitiga Bermuda sangat sulit diprediksi. Badai mendadak yang sangat kuat dan arus udara yang disebut bom udara dapat muncul dalam sekejap, menciptakan turbulensi dahsyat yang mampu menjatuhkan pesawat ke laut dalam waktu singkat. Sobat Support, meskipun jalur penerbangan komersial masih melintasi wilayah ini setiap hari, banyak pilot pribadi atau maskapai kecil yang lebih memilih mengambil rute memutar. Mereka lebih baik menghabiskan lebih banyak bahan bakar daripada harus berhadapan dengan cuaca ekstrim dan sejarah kelam yang menyelimuti perairan ini. Disneyland. Mungkin Sobat Support bertanya-tanya, kenapa tempat hiburan yang penuh tawa dan kebahagiaan bisa masuk ke dalam daftar zona larangan terbang? Ternyata, langit di atas Disneyland di California dijaga sangat ketat, layaknya instalasi militer atau gedung pemerintahan. Aturan ini mulai diberlakukan secara permanen sejak tahun 2003. Awalnya, larangan ini muncul sebagai langkah keamanan tambahan pasca tragedi 11 September di Amerika Serikat. Pemerintah ingin memastikan bahwa kerumunan orang yang sangat besar di taman bermain ini terlindung dari ancaman udara apapun. Namun, ada alasan lain yang sedikit unik. Pihak Disney sangat menjaga apa yang mereka sebut sebagai The Disney Magic, atau keajaiban Disney. Bayangkan Anda sedang asyik menonton parade Mickey Mouse atau mendengarkan musik dongeng yang syahdu, lalu tiba-tiba ada pesawat jet bising yang lewat tepat di atas kepala. Hal itu tentu akan merusak suasana dunia fantasi yang sedang dibangun. Karena itulah, pesawat dilarang terbang di bawah ketinggian 3.000 kaki, atau sekitar 900 meter dalam radius 3 mil dari pusat taman bermain. Wilayah udara Tibet. Jika Disneyland dilarang karena aturan hukum, maka langit di atas Tibet dan pegunungan Himalaya dihindari karena alasan yang jauh lebih mendasar, bertahan hidup. Sobat Support, wilayah ini sering dijuluki sebagai atap dunia, dan bagi dunia penerbangan, atap ini terlalu tinggi dan terlalu berbahaya untuk dilewati. Alasan utamanya adalah ketinggian rata-rata daratan. Tibet memiliki ketinggian rata-rata lebih dari 14.000 kaki, atau sekitar 4.500 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, puncak-puncak gunung di sekitarnya, seperti Everest, menjulang jauh lebih tinggi lagi. Dalam prosedur standar penerbangan, jika sebuah pesawat mengalami kehilangan tekanan kabin secara tiba-tiba, pilot harus segera turun ke ketinggian 10.000 kaki agar penumpang bisa bernapas dengan oksigen normal. Masalahnya, di atas Tibet, turun ke 10.000 kaki berarti pesawat akan menabrak gunung. Tidak ada ruang bagi pilot untuk melakukan prosedur darurat ini dengan aman. Selain itu, ada masalah suhu dan bahan bakar. Udara di atas Himalaya sangat dingin sehingga bahan bakar jet berisiko membeku jika pesawat terbang terlalu lama di sana. Ditambah lagi, wilayah ini hampir tidak memiliki bandara darurat yang memadai. Jika mesin pesawat bermasalah di tengah perjalanan, pilot tidak punya tempat untuk mendarat di antara tebing-tebing es yang curam.
Navigasi di sini juga sangat menantang karena adanya turbulensi udara yang ekstrim akibat angin kencang yang menghantam pegunungan tinggi. Meskipun pemandangannya dari atas mungkin sangat menakjubkan, bagi maskapai penerbangan, risiko teknisnya jauh lebih besar daripada keuntungan memotong jalan. Itulah sebabnya, jika Anda melihat peta radar penerbangan, Anda akan melihat lubang besar di atas wilayah Tibet, sebuah wilayah yang sunyi dari hiruk-pikuk mesin jet komersial. Machu Picchu. Kita sampai di urutan pertama. Sebuah tempat yang keindahannya sudah mendunia, namun langitnya benar-benar tertutup bagi pesawat terbang. Machu Picchu. Sobat Support, kota Inka yang hilang ini terletak tinggi di pegunungan Andes, Peru. Sejak tahun 2006, pemerintah Peru secara resmi melarang total semua jenis penerbangan di atas wilayah ini. Tapi, apa alasannya? Apakah karena keamanan nasional atau bahaya alam? Alasan utamanya ternyata jauh lebih menyentuh pelestarian warisan dunia. Machu Picchu adalah situs kuno yang sangat rapuh. Para ahli menemukan bahwa getaran suara yang dihasilkan oleh mesin pesawat atau helikopter dapat merusak struktur bangunan batu yang sudah berusia ratusan tahun tersebut. Larangan ini bertujuan untuk melindungi ekosistem unik di sekitarnya. Wilayah ini adalah rumah bagi spesies langka seperti beruang Andes dan berbagai jenis tanaman endemik yang bisa terganggu oleh polusi udara dan suara dari lalu lintas penerbangan yang padat. Jadi, jika sobat ingin menikmati kemegahan kota ini dari ketinggian, satu-satunya cara adalah dengan mendaki Gunung Huayna Picchu. Nah Sobat Support, itulah 10 tempat di dunia yang langitnya tidak bisa dilalui sembarang pesawat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.